Selamat malam, halo. Bu Nina atau Mbak Nina sudah hadir? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Yang lain pada kemana ya? Jadi Pak Agus masih UTW dari Bengkulu ya. Dokter Bambang belum hadir. Keempat. Empat. Ini 4 orang. Sudah 5 orang ya, 50%. Bagaimana? Bisa kita mulai? Terserah waktu aja. Waalaikumsalam. Baik, kalau gitu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kuliah kali ini tentang penemuan obat dengan kearifan lokal ya. Jadi kalau kita beberapa seminar itu penemuan obat itu kelihatannya rumit sekali ya. Jadi saya mencoba untuk sedikit keluar dari situ, tetapi bukan keluar sama sekali. Artinya hal-hal yang masih bisa kita laksanakan ya, seperti CADD. Nah, nanti kita juga akan menggunakan CADD ya, tetapi tidak istilahnya tidak semua rute kita lalui sehingga akan lebih mudah begitu ya. Jadi garis besarnya seperti itu. Nah, itu karena ada 6 kali pertemuan itu nanti sebelum masuk ke sana kita akan membekali dengan beberapa pengetahuan dan pengetahuan ini kalau yang pernah ikut HKSA itu ada persamaannya nanti ya, ada yang sama topiknya. Jadi mohon maaf ya kalau ada yang diulang itu karena memang untuk memahami ke sana kita perlu membahas lagi ya, sehingga harap dimaklumi. Nah, yang pertama akan kita buka dulu slide tentang silabusnya ya, silabusnya. Jadi ini silabusnya kita akan kelihatan ya ininya slide saya. Ya, kelihatan Pak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penemuan obat ya. Penemuan obat itu secara istilahnya nanti secara garis besar itu ada yang pakai molekul penuntun, ada yang tidak. Kemudian tentang desain dan pengembangan obat ya. Jadi bagaimana kita memodifikasi molekul nanti ya.
Jadi teori-teori ini tentu akan mendasarinya nanti pada saat kita membahas tentang drug discovery ya dengan with local wisdom ya. Kemudian pertemuan kedua kita akan membicarakan penemuan obat dari cara sederhana sampai CADD ya. Jadi supaya kita paham bahwa penemuan obat itu tidak serumit yang sering diseminarkan ya. Saya kadang-kadang sedih kalau lihat para guru besar membahas tentang penemuan obat itu membuat kita itu takut gitu ya. Kenapa? Dari langkah pertama sampai langkah kesekian itu memerlukan dana sekian APBN, sekian triliun. Apakah seperti itu? Ya memang sejarahnya seperti itu, tapi kita kan tidak harus seperti itu begitu ya. Nah sehingga nanti kita akan bahas seperti itu ya. Kemudian di sini di pertemuan kedua nanti CADD ya, Computer Aided Drug Design. Jadi bagaimana kita mendesain menggunakan komputer, ada dua yaitu LVDD dan SVDD. Nah ini sudah sering saya utarakan untuk yang sudah pernah kuliah dengan saya, mungkin mudah-mudahan nggak bosan ya, akan kita ulang bahwa ada LVDD dan ada SVDD. Karena kita nanti juga akan dalam local wisdom ini nanti kita akan menggunakan SVDD ya. Kita akan menggunakan molecular doping untuk menemukan obat begitu ya. Kemudian pertemuan yang ketiga, nah ini intinya adalah di pertemuan ketiga nanti ya. Jadi kalau yang pertemuan ketiga ini benar-benar baru ya. Kalau yang pertemuan 1 dan 2 itu mungkin udah ada yang pernah ikut kuliah dengan saya. Itu ada persamaan yang sudah pernah kuliah dengan saya. Tapi kalau yang ketiga ini belum ya. Jadi pertemuan ketiga ini intinya ya. Jadi drug discovery with local wisdom. Jadi kita nggak perlu mengikuti langkah yang panjang banget seperti yang sering diseminarkan itu ya. Nanti akan kita tampilkan di pertemuan berikut ya. Nah, kita akan mendasarkan dengan dengan state of the art ya. Jadi yang berkaitan dengan paten. Jadi dalam hal paten biasanya itu ada sesuatu, entah itu metode, entah itu benda ya, yang mempunyai kekurangan ya, state of the art ya. Nah, pernah saya contohkan ya, pipet ya, pipet untuk minum itu ada yang awalnya lurus ya, kemudian untuk orang sakit maka yang lurus itu susah sehingga dibuat jin-jin. Nah, sehingga ada yang pipa bisa ditekuk ya, pipet minum bisa ditekuk. Nah, kemudian ada resleting ya, resleting itu yang dulunya sering melotrok ya, sama YKK diberi inovasi sehingga menjadi tidak melotot lagi karena ada kuncinya, ada nyenilnya untuk mengunci begitu. Nah, kita di dalam drug discovery ini kita akan menggunakan state of the art paracetamol ya. Paracetamol punya kekurangan ya. Kekurangannya apa? Pada dosis tertentu atau kondisi tertentu dia hepatotoksik. Nah, itu yang akan kita perbaiki sehingga paracetamol kita jadikan state of the art ya. Sesuatu molekul yang punya kekurangan yang akan kita perbaiki sehingga molekul kita nanti harapannya adalah lebih baik dari paracetamol begitu. Yang kedua asetosal ya, asetosal juga punya kekurangan. Ya mungkin ini sudah sering juga diketahui bahwa asetosal itu mengiritasi lambung ya, mengiritasi lambung. Nah, kenapa mengiritasi lambung? Itu yang akan kita perbaiki. Jadi contoh dua kasus di sini adalah untuk state of the art itu paracetamol dan asetosal begitu. Mungkin yang lain nanti ada misalnya kayak tamoxifen. Bisa kita jadikan state of the art. Tamoxifen kekurangannya apa? Oh, efek sampingnya misalnya. Banyak efek sampingnya seperti itu. Kemudian pertemuan yang keempat kita akan tentang penerapan SVDD ya. Jadi tadi dari paracetamol itu kita akan mengetahui mekanisme kerja paracetamol sehingga kita mengetahui enzimnya COX-2 ya. Nah sehingga ini dari paracetamol dari state of the art itu nanti bisa kita buat molekul baru yaitu inovasi pertama, inovasi kedua ya, kemudian inovasi ketiga ya.
Kemudian kalau yang asetosal juga itu apa reseptornya sama enzim ya. Nanti kita buat molekul baru yaitu inovasi yang pertama begitu. Nah, kemudian yang pertemuan kelima nanti kita akan memvisualisasi hasil desain obat tadi ya, yang dari apa inovasi paracetamol dan inovasi asetosal ya. Kemudian yang keenam nanti kita akan membicarakan apa khususnya tentang draft paten ya. Jadi kalau sudah kita sintesis nanti kita buktikan ya dengan uji in vivo misalnya. Nah, sehingga kemudian setelah terbukti nanti kita buat draft paten seperti itu. Jadi itu kira-kira materi yang akan saya sampaikan di kuliah Drug Discovery with Local Wisdom di sini. Nah, mungkin dari sini dulu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ini Bu Ros ini rajin sekali, terima kasih sekali Bu Ros partisipasinya ya. Setiap saya buka kuliah Bu Ros ikut ini ya. Yang lain ada pertanyaan? Bu Irma ada pertanyaan? Belum pernah ikut. Masih bingung. Masih bingung ya ya. Kalau gitu. Ya apa-apa ya. Jadi kita akan buka slide ya, slide selanjutnya tentang ini saya sambil ini ya. Saya sambil apa mungkin tampak di layar ya. Kalau saya klik, nah ini udah selesai ya. Saya apa penasaran dengan temuan UNER ya, temuan UNER tentang lopinavir dan ASI apa tadi? ASI apa tadi ya? Nah itu saya nyoba akan saya analisa di sini ya. Saya sambil karena dari Maaf, kemarin suaranya putus ya Pak ya? Iya ya, apa mungkin koneksi internetnya ya. Saya sambil CD restart. Nggak dengar ya malah. Iya belum ya. Nah sekarang dengar ya. Ya jadi kita akan lanjutkan tentang penemuan obat ya, tentang penemuan obat. Nah sekarang kelihatan slide-nya dan suara saya. Ya kelihatan. Ya, jadi saya akan awali dengan penemuan obat ya, penemuan obat. Jadi alhamdulillah saya setelah sekian tahun akhirnya bisa menemukan obat dan mematenkan walaupun ini masih proses ya, patennya sudah granted. Proses selanjutnya adalah alhamdulillah sudah ada investor yang mau membiayai. Tapi karena Covid ini kita pending ya, kita pending. Jadi ceritanya ceritanya saya 2005 itu saya mutasi ke UGM. Saya awalnya ditempatkan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Padahal saya nggak pernah milih ya, tapi karena ikatan dinas saya di SK-kan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Padahal bidang saya itu kimia medisinal, sehingga saya pindah jalur ya dari kimia medisinal pindah ke Fakultas Kedokteran Farmasi Kedokteran, yaitu mengajar koas menulis resep dokter. Nah, sehingga ilmu saya desain obat dan penemuan obat itu hilang selama hampir 20 tahun ya. Kemudian saya alhamdulillah bisa pindah ya dan bisa mencapai melaksanakan ide saya, cita-cita saya, sehingga saya tahun 2005 saya mutasi ke UGM dan kembali ke habitat saya kimia medisinal. Dan alhamdulillah saya bisa cita-cita saya untuk menemukan obat begitu. Nah, obat ini pernah masuk ke 107 Inovasi Indonesia 2015 ya. Kemudian yang lain masuk 106 dan 109. Ini beberapa pustaka yang saya pakai untuk membuat slide ini begitu.
Ini beberapa buku saya yang sekarang mungkin ada yang habis ya, ada yang habis. Ini ada buku yang nyasar ya, ada yang buku saya nyasar di Jerman ya, terbit di sana. Dan awalnya saya sedih, kenapa? Karena tidak laku ya, tidak laku. Kemudian akhirnya saya bergembira, kenapa? Karena tidak laku. Ya karena di dalam buku saya ini itu ada rahasia molekul saya yang sudah saya patenkan. Molekul saya patenkan di Indonesia sehingga tidak dilindungi di luar negeri. Sehingga kalau ada orang yang membaca buku saya ini, orang luar negeri, bisa-bisa paten saya ini tidak ada artinya karena bisa ditiru begitu. Jadi alhamdulillah buku ini tidak laku, tidak artinya tidak dibeli oleh orang luar sehingga saya alhamdulillah aman begitu. Nah, ini beberapa buku saya juga. Ini yang kimia medisinal ini kerjasama dengan Prof. Muhtariji dari Unpad ya, dan Pak Aryanwar dari UI ya, serta Bu Sandra ya, Bu Sandra. Nah, ini buku terakhir saya adalah molekuler docking paracetamol dan analognya ya, menggunakan blend. Nah, saya akan membiarkan penemuan obat tadi ya. Jadi garis besarnya penemuan obat itu bisa dilakukan tanpa molekul penuntun ya dan dengan molekul penuntun ya. Nah, contohnya penemuan obat tanpa molekul penuntun ya. Jadi tahun 1886 ya, kelihatannya kita belum ada yang lahir ya. Masih ada di pohon atau di sungai atau di laut gitu ya. Unsur-unsur kita itu ya, itu Kahn dan Hebb itu memberikan resep yang salah ya. Jadi seharusnya itu mau nulis resep naftalen ya untuk pengobatan parasit ya, saluran usus, tetapi keliru menuliskan asetanilid. Bagaimana naftalen kok bisa asetanilid ini kan karena tulisan dokternya tidak jelas mungkin ya, sehingga keliru ya. Yang ternyata diketahui mempunyai efek antipiretik ya. Jadi penemuannya ini nggak pakai molekul penuntun, penemuan asetanilid itu. Nah, sehingga akhirnya nanti asetanilid itu diketahui ya, bahwa asetanilid ini kalau kita konsumsi itu termetabolisme hidroksilasi pada kedudukan para ya, sehingga menjadi paracetamol. Jadi kalau kita makan asetanilid itu tubuh kita akan jadi paracetamol ya. Saya pernah membuka kuliah metabolisme ya, di sana dibahas ya. Jadi kalau ada inti benzen itu kita konsumsi, maka posisi para akan terjadi hidroksilasi ya, sehingga kita kalau makan asetanilid nanti menghasilkan paracetamol begitu. Nah, ternyata mempunyai efek antipiretik ya begitu. Kemudian yang kedua, contoh penemuan obat tanpa molekul penuntun adalah penisilin ya. Nah, penisilin. Jadi ini rumus umum penisilin. Jadi penisilin itu penemunya Alexander Fleming itu kan tidak sengaja ya, tidak sengaja. Nah, kalau kita yang beragama Islam itu kalau melakukan sesuatu dengan niat itu lebih berharga dibanding tanpa niat ya. Nah, sehingga sebenarnya kita bisa menemukan molekul baru yang sejenis penisilin atau yang bekerja seperti penisilin ya, dengan niat sebenarnya. Nah, sehingga saya membuat buku desain molekul antibiotik. Di sini antibiotik itu yang bekerja seperti penisilin ya. Jadi menginhibisi sintesis dinding sel. Nah, itu kita sebenarnya bisa mendesain dan menghasilkan molekul baru ya. Ini salah satu contoh saya tulis di buku ini. Nah, ini struktur daripada penisilin. Jadi Alexander Fleming tahun 1928 itu menemukan penisilin secara kebetulan ya. Jadi dia nggak ada niat, saya menemukan mau nyari obat, itu enggak ya. Secara kebetulan karena adanya pengotoran jamur pada media bakteri. Nah, meski ia menduga bahwa penisilin berguna sebagai antiseptik topikal, tetapi tidak berhasil memproduksi penisilin ya. Jadi waktu itu perkembangannya sangat sangat lambat ya. Nah, baru tahun 1940 ya. Ya nanti
slide-nya nanti akan saya kasih juga ya. Baru pada tahun 1940 itu Robert Florey ya, dari Oxford University itu berhasil memproduksi penisilin yang dapat diberikan secara topikal maupun sistemik, tetapi sampai akhir 1940 perkembangannya sangat lambat ya. Jadi zaman dulu itu kalau menemukan obat bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh ya, berpuluh-puluh. Ini struktur penisilin ya. Kemudian yang kedua ada librium. Nah, ini librium ini juga penemuan obat tanpa molekul penuntun ya. Jadi ceritanya seorang ahli ya di perusahaan yang sekarang membuat CDR yaitu Roche ya. Tulisannya Roche gitu ya. Roche itu dia itu mau mereaksikan ini ya, seperti yang terlihat di layar ya. Jadi klorometil winasolon 3 oksid ya. Jadi beliau itu di atas kertas itu mau mereaksikan ini ya untuk menjadi yang ke bawah ini ya, yang ke bawah ini. Jadi di atas kertas itu kalau ini direaksikan dengan CH3NH2 itu akan terjadi seperti ini ya. Itu teorinya seperti itu, harapannya seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata proyeknya gagal ya. Jadi bagaimana seorang di industri farmasi mau mereaksikan obat gagal, tidak terjadi ya. Jadi ini direaksikan dengan CH3NH2 ini tidak terjadi. Nah tentu saja sudah frustasi ya, sudah pasti selain malu tentu biayanya sudah terbuang begitu ya. Tetapi pada saat dia putus asa mau bersih-bersih alat, itu kok ternyata ada endapan di situ. Nah, terus endapan itu dielusidasi. Akhirnya diketahui itu adalah suatu molekul yang sampai sekarang masih sangat terkenal, yaitu librium ya, atau nama lainnya chlordiazepoksid ya. Jadi librium, temannya valium ya. Kalau valium mungkin sudah sering dengar ya. Ini librium ya, jadi temannya valium. Nah, ternyata setelah dianalisis kira-kira reaksinya tidak seperti yang dikehendaki ini, tapi seperti ini ya, yang ke kanan ini ya. Ternyata cincinnya menjadi bukan cincin 6, tetapi menjadi cincin 7 seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi penemuan obat ini juga itu tanpa molekul penuntun, dan itu sampai sekarang librium itu masih dipakai, luar biasa ya. Jadi tadinya mau bikin ini yang saya tunjuk di pointer ini, tapi yang terjadi seperti ini ya. Nah, jadi sini itu Allah Maha Pengasih dan Penyayang ya, mau bikin yang seperti ini jadinya kok malah seperti ini, dan itu sampai sekarang obatnya masih dipakai begitu. Nah, sebenarnya saya punya pengalaman yang mirip begitu ya, yang mirip. Nah, ini salah satu desain molekul saya. Saya itu sebenarnya mau membuat parahidroksifenilurea ya. Jadi paracetamol yang saya ganti NH2, CH3-nya saya ganti NH2 supaya efek samping hepatotoksiknya menjadi berkurang atau hilang. Tetapi apa yang terjadi di laboratorium itu sama Allah dibelandangkan reaksi saya. Reaksi saya tidak bisa berhenti, tetapi berhenti setelah menjadi 1,3 bis parahidroksifenilurea. Dan ternyata ini selain lebih aman, juga potensinya 2 kali lebih poten sebagai analgetik ya, dan efek sampingnya tidak terlihat atau lebih kecil dibanding paracetamol. Nah ini juga, jadi molekul teman saya ini bisa dikategorikan tadi sebenarnya seperti kasusnya seperti librium ya, mau bikin A jadinya B ya, seperti itu. Nah jadi kalau penemuan yang saya kasih kode HP 2009 karena kejadiannya di tahun 2009 ya, 4 tahun setelah saya mutasi dari Universitas Andalas ya. Jadi pertama penemuan itu akan dilandasi oleh ide dari metabolit paracetamol yaitu NAPQI ya. Jadi bagaimana NAPQI itu berinteraksi dengan sel hepar, di situ saya pelototin istilahnya, ternyata reaksinya terjadi di posisi orto dari OH. Itu terjadi karena di sana ada muatan positif, sedangkan sel hepar muatan negatif. Nah,
Jadi pemikirannya sederhana, bagaimana muatan positif itu saya kurangi, yaitu dengan mengganti isosternya tadi. Karena saya ganti CH3 dengan NH2, maka karbonilnya tidak hanya menarik elektron dari inti bensin, tetapi juga menarik dari atom pasangan elektron atom N, ya, kanan kiri. Nah ternyata tapi itu dibelandakan sama Yang Maha Kuasa sehingga menjadi molekul yang lebih baik dari atau lebih poten dari yang saya desain begitu. Kemudian juga bisa berdasarkan kimia komputasi, ya, kerapatan elektron. Jadi tadi muatan atau charge atau kerapatan elektron di posisi C pada inti bensin, posisi orto dari OH itu bisa kita hitung, ya, kerapatan elektronnya berapa, paracetamol, kemudian setelah saya modifikasi kerapatan elektronnya berapa, itu bisa kita hitung, ya. Kemudian juga bisa penemuan saya itu bisa juga dilihat dari isoster, ya. Jadi tadi CH3-nya kita ganti dengan NH2, ya, NH2. Nah itu suatu isoster dan itu beberapa penemuan obat seperti carbachol dan fluorouracil, ya. Nanti di pertemuan kedua akan saya jelaskan lebih detail, ya, bahwa carbachol itu juga penemuannya berdasarkan isoster begitu, ya. Kemudian modifikasi molekul, ya, replikasi. Nah, nanti di slide kedua ada desain dan pengembangan obat itu ada modifikasi molekul dengan replikasi. Jadi ternyata molekul saya ini adalah hasil replikasi dari para aminofenol, ya, yang dihubungkan dengan CO, ya, dengan CO. Nah, kemudian yang kelima itu dengan stat atau state of the art paracetamol, ya. Jadi apa? Paracetamol sebagai senyawa penuntun atau pembanding, ya, molekul yang punya kekurangan yang akan kita perbaiki begitu. Kemudian tadi bisa juga dikatakan tanpa molekul penuntun seperti penemuan lithium, karena saya mau membuat para hidroksifenil urea tapi yang terjadi adalah 1,3-bis para hidroksifenil urea begitu. Nah, jadi ini apa? Berapa selain HP 2009 ada MH 2011. Jadi setelah saya reaksinya dibelandakan, saya timbul ide bagaimana kalau salah satu inti bensin saya tambah. Nah, saya tambah jadilah MH 2011 dan itu membuat potensinya lebih bagus lagi, yaitu 5 kali potensi dibanding paracetamol. Tapi bahannya lebih mahal dan reaksinya rendemennya lebih kecil sedikit dibanding HP 2009. HP 2009 bisa 99, berapa begitu, ya, rendemennya begitu. Nah ini buku yang apa saya buat mendesain molekul obat sebagai analgetika. Jadi buku ini adalah hasil penelitian saya yang saya tulis di buku, ya. Oh ya, jadi bagaimana cara mengikuti kuliah malam ini? Jadi linknya tadi kalau sudah menginstal Skype, link yang di grup WA tadi diklik-klik, nah, nanti langsung menuju ke sini begitu. Nanyanya lewat mana, ya? Lewat WA atau lewat? Saya lihat dulu ini ada pertanyaan. Oh iya. Baru memakai Skype, bagaimana cara mengikuti kuliah malam ini? Jadi caranya mengikuti lihat di layar, ya. Nanti akan ada slide dan slide-nya juga akan saya kirim nanti, ya. Bahannya akan saya kirim di WA group, ya, di WA group. Selanjutnya lagi, ya. Jadi sampai mana tadi? Nah, sampai di sini. Jadi sebenarnya buku ini adalah buku hasil kemarahan, ya. Kalau boleh dibilang saya itu marah menghasilkan buku begitu, ya. Jadi ceritanya molekul saya ini sudah saya daftarkan paten gitu, ya. Sudah saya daftarkan paten, masih dalam proses, ya. Tetapi itu bisa untuk menambah poin akreditasi, ya. Bahkan
nomor permohonan paten saya ini bisa dipakai untuk indikator fakultas farmasi waktu itu salah satu indikator proyek ya seharga 10 miliar ya. Jadi farmasi itu dapat proyek 10 miliar tapi tentang bahan alam ya, bahan alam. Nah, proyeknya itu menjanjikan misalnya menyekolahkan dosen, terus publikasi, kemudian ada paten. Nah, karena tidak bisa menghasilkan paten, paten saya ini dipakai ceritanya, dipakai untuk keberhasilan proyek. Padahal paten saya ini paten sintetik, bukan bahan alam, tapi orang Jakarta nggak teliti begitu ya. Jadi boleh. Nah, sehingga dipakai. Nah, waktu itu ada pejabat dari Jakarta datang ke UGM. Kebetulan saya di Waalaikumsalam, silakan. Kemudian saya diminta untuk datang ke UGM. Nah, saya tanya sama orang yang di Jakarta itu, paten saya dijadikan indikator keberhasilan proyek 10 miliar Fakultas Farmasi. Tetapi saya di dalam proposal itu tidak ada. Nah, bagaimana saya bisa nggak mendapatkan dana? Bukan mau saya pakai untuk apa-apa, tapi untuk supaya tidak hangus paten saya ya. Nah, ternyata jadi kalau kita mematenkan, mendaftarkan paten itu dalam 1 tahun kita tidak daftarkan ke paten internasional itu akan hangus begitu ya, begitu. Tadi ada yang tanya apa tadi? Kembali lagi ya, ada yang bertanya tentang cara ngikuti tadi. Ya, cara mengikuti tadi. Nanyanya di mana ya? Di grup WA atau di ya. Jadi diklik ya, jadi ini diklik. Nah, bentar ya, ini ada yang ketinggalan. Mungkin saya kasih linknya lagi. Nah, saya kasih linknya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ada yang ketinggalan Bu siapa? Mbak Anissa ya. Nah, jadi ceritanya begitu. Jadi paten saya yang masih dalam proses pendaftaran paten itu jadi indikator 10 miliar tadi. Sehingga apa? Sehingga orang Jakarta itu bilang, oh boleh. Nanti akan dapat dana dengan catatan apa? Proposalnya dirubah. Nah, proposalnya dirubah. Nah, sehingga nanti akan dapat dana. Nah, waktu itu ketua proyeknya itu nggak usah saya sebut, itu menjanjikan 10 juta dan UGM mau membayar 20 juta. Jadi 30 juta untuk masuk ke untuk mempertahankan supaya tidak hangus paten saya, karena kalau kita daftar paten 1 tahun kemudian kita tidak daftar internasional itu hangus begitu. Jadi ceritanya begitu. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ternyata ada yang dosen farmasi yang sedang ngambil S2 di Amerika. Nah, itu ternyata dijadikan mata-mata, suruh mencari apakah benar molekul Pak Hari ini baru begitu. Nah, alangkah terkejutnya ternyata molekul saya ini nggak baru ya. Jadi molekul saya ini ternyata sudah pernah dipatenkan oleh Fred Avergat ya
tahun 1958 ya, 58. Nah, itu ternyata sudah dipatenkan, tetapi di situ cara membuatnya berbeda, kemudian tidak punya efek ya. Nah, sehingga sebenarnya molekul saya ini bisa juga dipatenkan. Karena apa? Karena aktivitasnya baru dan cara sintesnya baru ya. Randomnya juga lebih besar saya begitu. Nah, tetapi karena saya tidak dipanggil, saya dihakimi ya. Saya dihakimi bahwa tiba-tiba ketua proyek membatalkan bantuannya dan UGM membatalkan. Saya tidak dipanggil, dihakimi tanpa dikonfirmasi. Itu yang membuat saya marah sebenarnya. Nah, kemarahan saya itu saya tulis di buku ini. Nah, sehingga saya nulis buku ini. Kemudian buku ini diedit, akhirnya jadilah buku ini yang menerangkan tentang penemuan saya ini. Di situ saya jelaskan bahwa molekul saya ini memang sudah dipatenkan Fred Apfelgat tahun 58, tetapi di sana tidak punya efek dan cara sintesnya berbeda, sehingga saya berhak untuk mematenkan begitu. Nah, sekarang kalau ada yang membaca buku saya ini nggak kelihatan itu saya marah, padahal buku itu hasil marah sebenarnya begitu. Nah, ini perjalanan HP 2009 ya. Dari tahun 2009, kemudian tahun 2010, tahun 2011 ya. Nah, tadi namanya PCT tadi ya. Jadi saya mau masuk PCT ya. Karena hangusnya 22 Desember 2011. Hangus artinya tidak bisa dipatenkan internasional begitu. Nah, untuk bisa supaya tidak hangus, itu masuk PCT dan waktu itu saya udah konsultasi dengan konsultan paten itu bayar 30 juta. Nah, ternyata sama farmasi dan UGM dibatalkan, makanya saya marah dengan menulis buku tadi begitu. Nah, jadi ini salah satu indikator keberhasilan proyek MHIA Fakultas Farmasi UGM ya. Jadi ada 2 paten saya yang dipakai, ini salah satunya begitu. Nah, kemudian ini tahun 2012 saya dapat ini ya, dari tahun 2009, 2010, 2012 ya. Itu di UGM dulunya ada tradisi setiap ulang tahun itu mengadakan semacam lomba ya. Salah satu kategorinya adalah proposal inovasi paten ya. Jadi proposal inovasi paten. Dan saya 3 kali menang ya. Tahun 2009, 2010 dan 2012 ya. Nah, kemudian kelihatannya ada yang protes, kok yang menang saya terus gitu ya. Jadi presiden aja 2 kali ya. Jadi wali kota juga 2 kali dibatasi. Saya kok 3 kali ya tuh. Nah, jadi salah satunya jurinya adalah Pak Gede Bayu ya, penemu ronsen itu bilang sama saya bahwa Pak Hari itu ada yang protes, kenapa kok menang lagi? Kebetulan Pak Bayu ini membela, itu kan nggak ada peraturannya, nggak boleh menang lagi. Nah, tapi akhirnya terus ditutup ya. Jadi setelah 2012 kategori proposal paten nggak ada lagi gitu ya. Kemudian saya naik kelas ke tingkat nasional, masuk ke 106 Inovasi Indonesia 2014 ya. Nah, di sini saya baru tahu bahwa kita mempunyai satu hari yang jarang dikenal orang, yaitu tanggal 10 Agustus. Ya, kalau 14 Agustus hari Pramuka, 17 Agustus hari kemerdekaan, 10 Agustus adalah HTNAS ya, Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Nah, saya tahunya setelah menang ini ya. Ternyata tahun 1995 itu Pak Habibie mencanangkan 10 Agustus 1995 itu sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional dengan menerbangkan pesawat CN235 ya. Nah, seperti kita ketahui dulu Pak Habibie itu juga mengalami bully ya. Jadi beberapa orang itu menghina bahwa pesawat Pak Habibie nggak usah ditembak, nanti jatuh sendiri, sakit gitu ya. Sakit sekali rasanya ya. Nah, sekarang Pak Habibie sudah membuktikan bahwa pesawat R80 itu pesawat paling efektif di dunia ya. Sekarang sudah banyak yang pesan ya. Jadi
memang tidak mudah untuk menjadi inovator begitu ya. Nah, tahun 2015 saya masuk 107 Inovasi Indonesia ya. Nah, jadi waktu pertama kali saya ikut ini 2014 itu dipanggil ke Jakarta ya. Jadi saya dipikir mau dapat apa begitu ya. Nah, sehingga datang pagi-pagi dengan pesawat jam 7, sampai sana ternyata buku inovasi belum jadi ya. Buku inovasi belum jadi, kemudian sertifikatnya juga belum jadi ya. Jadi di sana dapatnya nasi kotak ya. Nasi kotak terus pulang lagi. Nah, dikirain dapat hadiah apa begitu ya. Karena di UGM aja waktu itu hadiahnya 50 juta ya. Nah, ini di Jakarta ternyata tidak dapat apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa, itu untuk melengkapi kurikulum VT begitu ya. Nah, sehingga tahun 2015 masuk lagi dan saya sudah tahu sepertinya bukunya juga belum jadi, sehingga saya nggak datang ke sana ya. Kemudian tahun 2016 saya absen, tahun 2017 saya masuk ke 109 Inovasi Indonesia dengan biokinetika ya. Jadi desain molekul biokinetika HP, bagaimana satu molekul mempunyai dua target ya. Target sebagai analgetik dan antibiotik gitu ya. Nah, itu saya lengkapi dengan membuat buku ini ya. Jadi bersamaan dengan dapatnya 109 Inovasi Indonesia. Nah, kemudian tahun 2017 ya, saya setelah berpikir setahun, saya mengajukan proposal ke Kemenkes ya. Jadi Kemenkes punya proyek namanya pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi bahan baku obat ya. Bahan baku obat. Nah, sebenarnya yang diadakan di Kemenkes itu sebenarnya obat-obat